sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Pinky Kartika Dewi dengan NIM 23170411159 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Made Nadia Mayati dengan NIM 23170411249. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Hemawan dengan NIM 2317041293. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang yaitu Pelatihan dan pengembangan SDM. Yuk simak videonya. yang pertama yang akan kami bahas adalah mengenai definisi pelatihan dan pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM merupakan proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap karyawan agar mereka dapat mencapai kinerja yang lebih baik dalam pekerjaan mereka saat ini dan juga untuk mempersiapkan mereka untuk menghadapi tuntutan pekerjaan yang berubah di masa depan. Pelatihan dan pengembangan SDM atau sumber daya manusia adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, serta sikap karyawan agar mereka dapat menjadi lebih efektif dan produktif dalam lingkungan bekerja. Tujuan pelatihan pengembangan SDM atau sumber daya manusia yang pertama ada meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, yang kedua ada meningkatkan produktivitas individu dan organisasi, yang ketiga ada meningkatkan kualitas kerja, yang keempat ada meningkatkan kualitas kepemimpinan dan manajemen, yang kelima ada meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Adapun proses pelatihan dan pengembangan SDM atau sumber daya manusia dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain yang pertama ada analisis kebutuhan pelatihan, yang dimana tahap ini dimulai dengan identifikasi masalah atau kebutuhan yang ingin diatasi dengan pelatihan, kemudian dilakukan analisis terhadap keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua ada desain program pelatihan, mana setelah dilakukan analisis kebutuhan, tahap selanjutnya adalah merancang program pelatihan yang sesuai. Program pelatihan harus dirancang agar dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan kerja karyawan. Yang ketiga ada implementasi pelatihan. Tahap ini adalah tahap pelaksanaan program pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti seminar, workshop, atau coaching. Yang keempat yaitu ada evaluasi pelatihan, dan dimana setelah pelatihan selesai dilaksanakan, evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana karyawan telah meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan efektivitas program pelatihan. Yang kelima ada pengembangan karir. Tahap ini berfokus pada pengembangan karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Pengembangan karir dapat dilakukan melalui pelatihan, rotasi jabatan, dan pembelajaran mandiri. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, analisis kebutuhan. Tahap pertama dalam merancang program pelatihan adalah melakukan analisis kebutuhan. Ini melibatkan evaluasi terhadap kekurangan keterampilan, pengetahuan, atau kompetensi yang ada dalam organisasi. Yang kedua, perencanaan pelatihan. Setelah analisis kebutuhan dilakukan, langkah selanjutnya adalah merencanakan pelatihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini meliputi pemilihan topik, metode pengajaran, sumber daya yang diperlukan, serta jadwal pelatihan. Yang ketiga, pengembangan materi pelatihan. Materi pelatihan harus disusun dengan cermat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pelatihan. Materi tersebut dapat berupa modul, presentasi, studi kasus, dan
pelatihan praktis, tergantung pada topik dan sasaran pelatihan. Yang keempat, pemilihan metode pengajaran. Metode pengajaran yang efektif akan bervariasi tergantung pada topik pelatihan dan presentasi peserta. Yang kelima, pelaksanaan pelatihan. Tahap pelaksanaan melibatkan penyampaian materi pelatihan kepada peserta dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Selama pelatihan, penting untuk memastikan keterlibatan aktif peserta dan memberikan umpan baik yang konstruktif. Yang keenam, evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan terhadap penting dalam siklus pelatihan dan pembangunan SDM. Ini melibatkan pengumpulan umpan balik dan peserta tentang efektivitas pelatihan, pemahaman mereka terhadap materi, serta perubahan perilaku atau kinerja yang dapat diamati setelah perencanaan. Yang ketujuh, pemantauan dan pembaruan. Setelah pelatihan selesai, perlu dilakukan pemantauan terhadap implementasi yang dipelajari dalam lingkungan kerja sehari-hari. Yang kedelapan, kesinambungan dan pengembangan berkelanjutan. Pelatihan dan pengembangan SDM haruslah menjadi proses berkelanjutan. Organisasi perlu terus mengidentifikasi kebutuhan baru, mengembangkan karyawan dan memperbarui keterampilan mereka untuk menghadapi tantangan yang harus berkembang. Dengan memperhatikan semua aspek ini, organisasi dapat merancang melaksanakan program pelatihan dan pengembangan SDM yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adapun beberapa jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama ada pelatihan teknis yang melibatkan pengajaran keterampilan dan pengetahuan spesifik yang terkait dengan pekerjaan atau industri tertentu. Contohnya, pelatihan dalam penggunaan perangkat lunak khusus, teknik produksi, atau kepatuhan peraturan. Yang kedua ada pelatihan keterampilan interpersonal yang melibatkan fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi, kerja tim, negosiasi, dan kepemimpinan. Contohnya ada pelatihan dalam keterampilan presentasi, penyelesaian konflik, atau pemberian umpan balik. Yang ketiga ada pengembangan kepemimpinan yang berfokus pada pengembangan kemampuan kepemimpinan individu di berbagai tingkatan dalam organisasi. Contohnya, program pengembangan kepemimpinan untuk manajer tingkat menengah atau tingkat eksekutif. Yang keempat ada pengembangan karir. Pengembangan karir ini membantu karyawan merencanakan dan mengelola perkembangan karir mereka di dalam organisasi. Contohnya, konseling karir, program rotasi pekerjaan, atau pembinaan mentor. Yang kelima ada pendidikan formal. Melibatkan pelatihan yang lebih terstruktur dan formal, seringkali melalui institusi pendidikan atau program akademis. Contohnya seperti program sarjana atau pasca sarjana dalam manajemen sumber daya manusia. Yang keenam ada pendidikan online atau e-learning. Menyediakan akses ke materi pelatihan melalui platform digital. Contohnya kursus online, webinar, dan modul pembelajaran interaktif. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi telah diintegrasikan dalam pelatihan dan pembangunan SDM. Yang pertama, pembelajaran berbasis online atau e-learning. Platform e-learning merupakan akses ke materi pelatihan kapan saja dan di mana saja. Ini dapat berupa modul pembelajaran, video, kuis interaktif, atau forum diskusi online. E-learning memfasilitasi pembelajaran mandiri dan memungkinkan adaptasi kurikulum yang lebih cepat. Yang kedua, simulasi dan realitas virtual atau VR. Teknologi VR memungkinkan para peserta untuk berlatih dalam lingkungan simulasi yang situasinya nyata tanpa resiko. Yang ketiga, aplikasi mobile untuk pelatihan mikro. Aplikasi mobile menawarkan akses cepat ke pelatihan mikro seperti pelatihan keterampilan lunak atau peningkatan produktivitas. Yang keempat, analitik pembelajaran atau learning analytics. Penggunaan data dan analitik dalam pembelajaran kemungkinan organisasi untuk melacak kemajuan efektivitas pelatihan secara real time. Dengan analisis yang tepat, organisasi dapat menyesuaikan kurikulum, mengidentifikasi area bantuan tambahan, dan mengukur
ROI. Yang kelima, penggunaan kecerdasan buatan atau AI, rekomendasi pelatihan, memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi untuk mengembangkan lebih lanjut. Ini memungkinkan organisasi untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat keterampilan individu. Badan Pengembangan SDM Industri Kementerian Perindustrian menggelar Diklat Operator Mesin Industri Garmen berbasis kompetensi. Diklat diikuti oleh sekitar 300 peserta yang nantinya langsung dipekerjakan di industri garmen di seluruh Indonesia. Kegiatan Diklat dibuka 16 September dan berlangsung efektif selama 18 hari hingga 5 Oktober mendatang. Seluruh proses pelatihan digelar di Balai Diklat Industri BDI Kemenperin Jakarta. Peserta melalui 3 jalur rekrutmen. Peserta dapat mendaftar langsung melalui BDI daerah maupun secara online. Atau peserta sudah terdaftar sebagai tenaga kerja di pabrik yang kemudian dibawa ke BDI untuk menjalani Diklat. Menariknya, peserta akan menjalani Diklat 3-in-1 yang diberikan langsung oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Artinya, peserta tidak hanya mendapat pelatihan teknis operasi mesin industri garmen dan tekstil, tetapi juga pembekalan kepribadian yang dibutuhkan saat kerja. Suasana Diklat pun disusun sedemikian rupa, sehingga peserta akan terbiasa dengan iklim kerja industri. Itu butuh 3 hal. Pertama, pengetahuan, kedua, keterampilan, ketiga, sikap perilaku. Sikap perilaku ini paling penting. Budaya industri itu harus dimiliki oleh teman-teman peserta Diklat ini. Oleh karena itu, Diklat di sini kita punya sistem bagaimana mereka yang selama ini belum bekerja, biasanya terutama sebagian besar belum bekerja, mereka masuk ke sini, masuk dalam satu sistem sehingga mereka tidak kaget nanti masuk ke industri. Sistem Diklat di sini tadi tidak hanya mengedepankan keterampilan dan dan pengetahuan mereka di dalam pelatihannya, tetapi juga kita penuhi kebutuhan mereka untuk memahami bagaimana menjadi tenaga kerja industri. Setelah pelatihan, BPSDMI pun akan memberikan sertifikasi dan penempatan kerja di sejumlah industri mitra. BPSDMI sudah menjalin kerjasama dengan total 12 industri di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Salah satunya PT LYG Indonesia yang baru bergabung sebagai mitra BPSDMI. Alasannya karena kesiapan keterampilan dan kepribadian dimiliki oleh lulusan Diklat BPSDMI. Satu hal, kita PMA perlu tenaga kerja, tetapi tenaga kerjanya yang unggul, ya, yang siap pakai, bukan siap kerja, siap pakai. Nah, saya melihat BPSDM ini customize, jadi link dengan apa yang kita mau. Itu adalah skill kompetensinya, kemudian konsistensi, serta komitmen mereka untuk bekerja di industri ini. Ya, di samping juga nanti ada pelatihan, bukan pelatihan, artinya peningkatan skill di tempat kami. Tetapi basicnya sudah ada di sini. Pengembangan kualitas SDM juga menjadi fokus program pemerintahan Joko Widodo 5 tahun mendatang. Mengingat tantangan era industri 4.0, pelatihan tenaga kerja agar berkompeten dan mampu bersaing perlu dilakukan secara intens. Terlebih dari segi ekonomi, industri tekstil dan garmen merupakan penyerap tenaga kerja ketiga terbesar di Indonesia. Ada target-target pertumbuhan ekonomi yang kita targetkan. Dan kita sudah melihat, pemerintah melihat bahwa target-target pertumbuhan ini nggak bisa kita capai hanya dari sisi infrastrukturnya saja atau objek-objek ekonominya saja. Tapi ternyata sumber daya manusia yang handal, terampil dan seterusnya itu memang ternyata punya pengaruh yang besar. Kontribusi industri tekstil dan garmen sesungguhnya memainkan peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di tahun 2019, pertumbuhan industri ini diproyeksi mencapai 7%. 6% diantaranya didukung oleh ekspor.
Dengan kualitas SDM yang terlatih, diharapkan produktif dan mampu bersaing demi kemajuan industri Indonesia. Putri Demes, Warsa, Jakarta. Direktur Kepatuhan dan SDM PT Bank Mandiri Tbk Agus Dwi Handaya mengatakan Persero menerapkan 4 strategi kunci dalam meningkatkan dan menjaga kompetensi sumber daya manusia. Model pengembangan SDM yang dilakukan Bank Mandiri juga disesuaikan dengan perkembangan zaman di era revolusi industri 4.0. Direktur Kepatuhan dan SDM PT Bank Mandiri Tbk Agus Dwi Handaya mengatakan dalam beberapa periode terakhir banyak talent dari perusahaan yang mengisi posisi strategis di berbagai BUMN. Hal ini menurutnya tidak terlepas dari pengembangan SDM dan budaya perusahaan. Menurutnya Bank Mandiri tidak pernah berhenti bertransformasi baik bisnis, infrastruktur dan SDM yang mendorong SDM Bank Mandiri atau mandirian terbuka pada perubahan dan dapat mengadopsi perubahan. Selain itu, SDM Bank Mandiri juga memiliki daya resiliensi yang tinggi sehingga tidak terlena pada zona nyaman sehingga terus berkembang. Untuk membangun talent di bidang digital, ada beberapa langkah yang dilakukan perusahaan seperti menyusun IT and Digital Roadmap Capability. Jadi memang untuk membangun talent-talent di bidang digital, ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama, kami menetapkan atau menyusun yang namanya IT and Digital Roadmap Capability. Kami menyusun roadmap untuk pengembangan IT dan digital capability yang dikelompokkan dalam 4 stream. Pertama adalah
membangun capability bisnis partner. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.